Hadirin para rawuh rahimakumullah, talil Quran, yang dirindukan surga. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah wasaimi fi Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan ke atas panjenengan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa Ramadan disediakan pintu ya fil jannah babun yuqal ar-rayyan. Di surga ada pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya adalah kepuasan yang tiada batasnya. Ya, jadi panjenengan yang sekarang ini saat ini mungkin diuji Allah lapar dan dahaga. Ujian yang luar biasa sepanjang jalan banyak warung yang ditutup separuh. Gak kita awake gondal gaduh sikile. Ya Allah, jadi anakku sakitnya tuh di sini. Ya, loh, itu ujian Allah Subhanahu wa taala, nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum panjenengan semuanya akan diberikan kepuasan tersendiri melalui pintu ar-rayyan. Ketika kemudian dipanggil siapa di antara antum yang berpuasa Ramadan? Ketika sudah masuk semuanya, pintu tertutup, saat itu juga tidak ada yang bisa masuk kecuali panjenengan yang berpuasa. Alhamdulillah. Kersa mlebu swarga nggih Bu nggih. Muga-muga panjenengan ahli swarga. Amin. Sing muni amin swarga dhuwur dhewe. Amin. Sing gak muni amin mrateli sandale. Ya Allah, Allahumma ala Muhammad. Ngapunten ini teman-teman YDSF jangan kaget kok ngelokne Ustaz Arif iki barang nanti teko ndi mbok rene. Para jamaah mitra muslim rahimakumullah. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, nggih, wa mut'imul ji'an. Nggih, ini stressingnya di sini. Kula jenengan diciptakan Allah sebagai manungsa, manunggaling rasa marang sepadha-padha. Kita juga sekaligus bukan hanya manungsa tapi manunggaling kawula marang Sing Maha Kuwasa. Manusia diciptakan secara individual adalah punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara horizontal kita adalah makhluk sosial. Maka Yayasan Dana Sosial Al-Falah bersama mitra muslim, suara muslim ini bersama-sama mengajak kita agar kita ini menduduk selehkan sebagai manusia yang sesungguhnya ahsani taqwim. Maka panjenengan Ibu kalau mau masuk Ramadan, biasanya kalau di daerah saya ada tradisi megengan Bu. Di sini ada mboten Bu? Ada nggih. Kenapa kok disebut megengan Bu? Kebanyakan umat Islam itu Mas Dani ya. Sama mikir digawe bawa sama kok isin-isin gayamu. Kebelet rabi ae gayamu. Bukan ya. Belum buka loh. Orang mau rabi kali buka. Sama akan saat ini jadi Mas Dani. Malah ngebet deh. Sesuai terlalu bernafsu aja. Ya Allah. Jadi gitulah hadirin pemirsa ya. Jadi orang ini sering ya mengadakan satu tradisi tapi tidak tahu maknanya. Sehingga dalam bahasa Inggris Timur norok botek. Ya, nek norok botek ndak remah karena terus ngono terusane mbok ancele ke senator loro. Sing ngapain apa? Wong Islam itu paham terhadap syariatnya, mengerti apa itu budayanya, sehingga bisa memberikan satu eksistensi bagaimana kita menjadi seorang Muslim dan bagaimana kita menjadi seorang yang nguri-nguri budaya Jawa. Kenapa kok megengan? Loh itu media dakwah. Megengan itu dari bahasa megeng. Megeng itu menahan diri, al-imsak. Terus saat ini Ramadan sudah cancut tali wondo, sing-singkan dengan baju menuju Ramadan mulia yang akan dituju. Ngaten, namanya jenengan ketoke ganteng-ganteng ayu, ono sing guru-guru, ono sing apa meneh Mas Dani ketok guya, kepengin dipek. Astagfirullahaladzim. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga megengan itu kan, itu maka tadi disampaikan Pak Ali sama Ustadz siapa yang Ustadz Ismail Ibrahimnya mana ini? Ustadz Ismail ini korban dari penyembelihan Nabi Ibrahim ya itu cocok ini ya. Tadi yang disampaikan Ustadz Ismail subhanallah ya kan, sebelum masuk Ramadan ada kerja bakti bersih-bersih masjid. Itu gambaran kesiapan kula jenengan memasuki Ramadan. Nah, ketika megengan itu jamaah sekalian, itu ternyata ubur apinya apa biasanya Bu kalau di sini? Jajannya apa Ibu? Apem. Kenapa kok bukan donat Bu? Apem secara filosofi afun ya kan? Afun itu dalam hubungan vertikal nyuwun sepuro nang Gusti Allah. Secara horizontal saling memaafkan sesama hamba Allah, bersihkan hatinya.
Makanya di samping apem ini sebagai simbol kula jenengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti malam tarawihnya kula jenengan dikengken maca donga, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lah wong biyen kesuk muni afu dadi apem ngono lho. Lah nek saiki jenengan wis iso ya aja diganti ngono, Allahumma innaka apem karim. Kacau. Nah itu, maka afun itu filosofi makna yang kedua adalah bahwa apem itu satu-satunya jajan snack yang memiliki dua sisi warna yang berbeda itu. Yang atas warna putih, yang bawah warna kosong. Kamu kok ya apa tuh mas? Tahu digorengnya cewek muda, potongannya gak di pacaran itu. Insya Allah masih tulen, masih segelan bu. Gak usah khawatir jenengan kalau ada rondo 70 tahun gak apa-apa. Jadi Mas Dani, kalau kiri. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi gitu, ya. Satu-satunya jajan yang atas ini warna putih. Ini menggambarkan hatinya manusia. Ya. Manusia itu ada kalanya hatinya putih bersih, ada kalanya kotor, hitam, lega, banyak penyakitnya. Itu dibersihkan. Makanya di atas apem itu ada secuil buah apa ibu biasanya? Nangka. Kenapa bukan pencit? Lho ngoten niku kudu dimaknai, Bu. Aja pokoke syukur gawe bacaan. Oh kula wingi ana enggak tahu maksudnya Pak Tatang. Begitu dikirim sak bas kemapem kabeh. Iki ucal-ucalan ambek anakku. Lho itu kan obor rambi, media dakwah, hanya prasyarat saja. Ya aja pengen ngono tok rek. Ya ono pitike barang. Engko ya ono amplope barang. Tapi itulah tradisi. Nah, ketika itu kenapa buah nangka? Nangka itu ternyata bahasa Jawanya kan nongko. Nongko itu bahasa Arab anko, bersihkan hatimu. Ada. Lek gak ngono sebelahnya secuil buah nanas. Kenapa nanas? Nahnu annas. Kita adalah manusia. Manusia yang punya hati, punya nurani, nek saja pendengar wis kudu ndang buka, ojo suwe-suwe tak ceramahi. Wes apa dulu Mas? Dereng. Sama dulu rapi aja nih dereng. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu. Bagus ya. Allah sallallahu Mas Dari ayo mulai. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu, makanya apem itu seperti itu ya. Sehingga ada lagu jagalah hati, ya kan? Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini bagus. Cuma lagi ganti, jagalah dani, jangan kau nodai. Ini seperti itu hadirin, ya. Maka bersihkan hati kita. Orang yang termasuk apa itu filosofinya ya di dalam Ramadan menyambutnya dengan pegangan ini adalah ketika kita masuk Ramadan usahakan jangan terlepas begitu saja. Sebelum kita mengambil kebaikan-kebaikan Ramadan bersama Suara Muslim, bersama YDSF, bersama Al-Falah, insya Allah hidupnya semakin barokah. Amin. Muga-muga sing rawuh yang mendengarkan semuanya, pemirsa semuanya, ya rezekinya tambah kathah. Amin. Saged damel ngibadah. Amin. Ibadahnya tambah istiqomah. Amin. Muga-muga saged ziarah Mekah Madinah. Amin. Nah, orang kurang kena dibangun omah. Amin. Jadi Mas Dani kena digolek bojo ayune koyo Mulan Jamila. Amin. Kayak bel-bel. Hadirin rahimakumullah. Ini Ramadan. Jadi talil Quran wasailuna fi Ramadan ya. Kemudian wa mudhimujian ya. Nih, dan hadirin sekalian rahimakumullah, termasuk di dalam hal ini kita bersama-sama untuk jangan sampai menjadi orang yang rugi di bulan suci Ramadan ini. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah, raghifa'an furajulin, akan ada orang yang kehilangan barokahnya Ramadan ketika Ramadan datang ya, ternyata sampai habis belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika mendapati Ramadan dihadapi dengan biasa-biasa saja. Dianggap sesuatu yang rutinitas belaka. Padahal Ramadan ini anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Sehingga harus benar-benar kita persiapkan istidadul jasadiyah, persiapan jasad kita, fisik kita,
Ya, ketika Ramadan kemudian kita juga dididik melalui fisik kita menjadi fisik yang sehat. Sumu tasihu, malamnya kita bertarawih dengan berrokaat-rokaat kita lakukan, segala macam gerakan kita kerjakan, otomatis itu olahraga yang kita lakukan. Bahkan ngapunten kalau di sini ada senam, ya kan? Pernah ya Mas dari senam ya? Senam kan ada gini, ya, 1, 2 gitu. Itu mirip dengan takbiratul ihram loh. Makanya kalau sholat gerakannya harus sempurna. Allahu Akbar, enak, ya kan? Tapi jangan terok-terok gitu. Allah 1, 2, 3. Itu olahraga. Makanya Ramadan termasuk mendidik kita sesuai dengan persiapan kita. Fisik kita menjadi fisik yang sehat. Kemudian juga rohani kita, mental spiritual kita persiapkan. Lalu di Ramadan kita juga dididik dengan rohani kita, diajak berzikir, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Banyak zikir datang Gusti Allah. Dengan zikir kula jenengan hidupnya semakin tenang, ya kan? Cara bahasa gen kula, wong niku nek ahli zikir gitu, atine ayem, uripe tentrem, masih jenenge Siti Painem, bedino nyayur bayem, jangan nasem, nek bojone macem-macem karek bandem. Ya Allah, alhamdulillah. Itu orang yang ahli zikir ngoten niku. Makanya di Ramadan ini sejenak kita lupakan berbagai macam. Ketika mau mendung, mau turun hujan gini, jangan ya tenang-tenang saja, semua atas takdir Gusti Allah. Jangan nggak usah mendatangkan pawang. Ya, kok bawa mangkok eteng. Lah, begitu dibully banyak orang katanya kearifan lokal. Kok susah kearifan interlokal. Ya, inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Ramadan ini mendidik mental spiritual kula jenengan. Kalau dalam bahasa hadis sahih itu kullu amali ibni adama lahu, semua amal ibadah aktivitas ini kembali kepada manusia itu sendiri. Illa shaum, kecuali ibadah puasa. Kenapa? As-shaumu li wa ana ajzi bi, karena puasa itu urusanku kata Allah. Semua siapa saja, nggak ada yang bisa mengkalkulasi pahalanya puasa. Hanya Allah yang tahu betapa tak terhingganya amal ibadah puasa. Maka dengan puasa ini melatih kula jenengan keikhlasan secara totalitas. Ikhlas secara totalitas ya. Ini jamaah sekalian. Maka kalau dalam lagunya siapa itu Sunan Giri ya, kalau nggak Sunan Giri ya Sunan Kudus, itu lagunya gini. Jangan hafal buat itu gini. Seluku batok elaelu. Apa lo gini? Sirong yang sulit. Oh bisa ya apa ya? Sampai terus tua sawangan ya. Senyum. Ya ABG. Kita sama-sama ABG harus jadi ya. Cuman aku kan ABG anaknya baku gedang. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kok seluku batok? Ya. Seluku batok itu ajaran tauhid, keikhlasan secara totalitas untuk beribadah kepada Allah. Salimul aqidah, sahihul ibadah, memurnikan akidah tanpa ada benalu-benalunya, hilangkan kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, ya kan? Dan kalau dalam bahasa kewayangan itu ada namanya dosa muka atau dosa muka, dosaku 10, muka itu wajahnya 10, berarti susah dipercaya. Tapi insya Allah untuk UDSF ini amanahnya luar biasa, buktinya sangat bermanfaat untuk warga dan masyarakat sekitarnya. Tepuk tangan untuk UDSF. Itu ya, di sini tadi saya loh, ini ya di SF kok Pak Ali kok pakai PBI gitu kan? Tak pikir itu Persatuan Pria Wanita Indonesia gitu. Ternyata wartawan Indonesia luar biasa. Dan beliau sebetulnya seorang khotib gitu. Cuma merendahkan hati. Jadi rendah hati, tidak mau tampil biarlah saya yang tampil biar koyok kiai kan. Padahal aku sih kami ya gitu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin, kenapa kok seluku batok? Itu bahasa Arab loh. Orang Jawa kan seperti tadi itu, afun jadi apem. Orang Jawa kan dulu nggak bisa bahasa Arab. Wong wiritan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ngono muncule ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Makanya alasan tak kabeh gara-gara wiritan itu. Ya sama dengan seluku batok itu bahasa Arab loh. Ajaran tauhid itu uslub batnak, isin batinmu. Batok ilailo batu la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ajaran puasa mengajarkan tauhid secara murni untuk jauh dari kemusyrikan. Dengan as-shaumu li wa ana ajzibi, puasa adalah tolak ukurnya kita benar-benar beribadah karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seluku batok ilailo. Terus apa?
Si Romo menyang Solo. Kenapa kok gak si Romo menyang Madura kok gak gitu? Itu bahasa Arab. Si Roma ila ayasila. Seorang manusia berjalan kemana saja dia sampai. Le-oleh payung muda. Kenapa kok gak le-oleh jajan bakpo gitu ya? Kok le-oleh payung muda itu bahasa Arab. La ilaha illallah ila antamuta. Kalimat tauhid tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Seperti itu. Maka ajaran yang tertinggi di dalam puasa ini adalah ajaran tauhid. Panjenengan rawuh ke sini adalah benar-benar karena Gusti Allah, dilangkahkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput barokah yang melimpah dari Suara Muslim, IDSF dan lembaga Al-Falah. Insyaallah semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh rahimakumullah. Yang kedua, di samping ajaran tauhid as-saumuli wa ana jazibi ini mengandung ajaran kula jenengan dikengken sahihul ibadah. Ibadah niku sing apik, sing sempurna, Pak. Dene kok masalah kok tradisi-tradisi macam-macam, itu sekali lagi itu sebagai sarana dakwah untuk memahamkan kaum kita terhadap ajaran Islam. Nah, punten Bapak, di masjid itu kan ada tradisi, kadang ada beduknya ya. Di masjid sini ada beduknya mboten, Pak? Ada nggih. Itu sajane tidak harus ada itu. Saya pernah ditanya jamaah saya ketika umrah itu. Lah nggih Yai, masjid sak mrene gedene tak boleh beduke gak ono. Lha nang ngarep ono beduke, sampean mesti ngarepati genahe. Jadi kenapa kok ada beduk? Itu tradisi kula jenengan, ya. Itu media dakwah kula jenengan. Cara miluke wong Jawa. Makane Nabi gak sembarangan. Unine kan tong-tong deng-deng kan Mas ya. Masjid isih kotong, isih sedeng gitu. Makanya terus azan. Lah nek azan panjenengan rawuh, terus jamaah. Azane sing enak kok suara Mas Dani. Masya Allah suara meli-meli biar napa gurahe karo isine kedondong. Ya Allah, alhamdulillah. Lan ngoten jamaah sing sae, ngoten sing kathah syiar. Jangan dibiarkan la taj'alu masajidakum kuburan. Jangan jadikan masjid-masjid kalian seperti kuburan. Ramadan ini mendidik kula jenengan mensyiarkan rumah-rumah Allah. Ya, jangan sampai musolai cilik elek sing azan tuwek kecepet kelek. Dijabat ketek jarang-jarang. Gitu. Wes azane elek ambe watu-watu Allahu akbar. Mari ngono tekan hayya 'alas shalah. Lagune siji, bukan hayya 'alas shalah lagi. Hayya 'alas suluh. Hayya 'alas suluh. Ambe arek-arek dilokno ya solo-solo kertosono maju lanjut Kediri. Naudzubillah min. Akhirnya pujian setengah jam gak ono sing teko situ ndil iku jenenge sanima. Ya Allah akhirnya qomat jamaah siji sanima dadi imam, sanima dadi makmum. Sawu sufufakum. Jamaah situ ndil sawu sufufakum. Ya kan? Naudzubillah min. Lah begitu sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu kan jare sanima. Begitu maca bismillahirrahmanirrahim inna mandek Mas Dani. Berhenti mikir deh. Iki ina anzalna apa ina atoina gitu. Ngono ina atoina kok kependekan ina anzalna kok kayak aku lali. Inna bolak-balik ina gregetan sani wong jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, punten ini analogi sebuah realita di mana sebuah masjid atau mushola ini jauh dari jamaahnya. Siapa yang memakmurkan? Ya kita semuanya. Agar kita melalui Ramadan ini terdidik wong sing ahli ibadah. Nek cara lagune Sunan Giri, lagune ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Mas dari buanter yang manten anyar. Kayak muga-muga kok mari riyo Mas ya. Sudah ada planning apa belum Mas? Sampun. Oh sampun. Tanggal pinten? Oh 35 ya. Golek tanggal 35 Bu. Nikahin untuk kuburan. Ya Allah, nggih. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nggih. Ini ada anak-anak kecil ini dari santri atau dari? Oh, Masya Allah, nggih. Teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah ini kalau sudah ada yang banyak datang untuk disantuni, ini tandanya ceramah saya harus berhenti, Mas Dari ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau bagaimana, monggo saya persilahkan. Mudah-mudahan pertemuan ini
dibarengi dengan ridho Allah. Amin. Niki niatnya seduluran gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya juga ngapunten, ini juga menasihati diri saya sendiri. Jadi makanya kenapa ini pakai sarung, nanti sama Ustaz Arif jangan dilokno tuh ben Ustaz Fauzin pakai rok. Ya, ini sarungan dari bahasa syaruan. Jadilah orang-orang yang syar'i ya, sesuai dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wong Jawa ora iso muni syaruan dadi sarungan gitu ya. Soalnya sarungan itu praktis, ekonomis, tur yo isis kan. Ya, gitu. Oke, monggo Mas Jani. Oke, ketika manfaat mau tenang. Setelah doa mohon saya datang ditutup. Oh, tutup dari doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih, Engkau yang maha penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, khususnya mitra muslim, para donatur YDSF dan seluruh kaum muslimin muslimat, wabil khusus yang hadir di majelis yang barokah ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, para seluruh ulama-ulama kami. Ya Allah, para habaib kami. Ya Allah, berikan kami barokah dalam rezeki kami, barokah di dalam aktivitas kami, barokah di dalam rumah tangga kami, barokah untuk keturunan kami, barokah dunia dan akhirat kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, tadarus kami, dan donasi-donasi kami, terutama para donatur YDSF. Ya Allah, sehingga bisa menebarkan semangat untuk umat-Mu di muka bumi ini. Ya Allah, berikan kami sehat walafiat sekeluarga. Ya Allah, rajin ibadah kami semua untuk mengharap ridho-Mu. Ya Allah, ridho fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah mitra muslim, jamaah di Kedanyang, dan jamaah semua yang bisa mengikuti acara ini. Ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wa ahli aqidah wa ahli ukhuwah wa ahli hidayah wa ahli syafa'ah wa ahli ridha wa ahli jannah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada